Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Asajadah Mujahada, Kardina Noveni, Safira Ananda, Sulasri Widarsi, dan juga Tiara Syahrini Rizky Putri. Nah, di sini kami akan mempresentasikan terkait alat kesehatan tindakan bedah. Alat kesehatan untuk tindakan bedah merupakan instrumen yang dibutuhkan pada saat tindakan bedah minor atau tindakan bedah kecil maupun mayor, yaitu tindakan bedah besar. Alat bedah minor terdiri dari yang pertama alat untuk memotong, yaitu A. Pisau scalpel dan pegangan, B. Jenis-jenis gunting. Kedua ada alat dengan fungsi menggenggam, yaitu A. Pinset anatomi, B. Pinset figuris, C. Klem jaringan, dan juga klem arteri. Yang ketiga alat dengan fungsi menjahit, yaitu needle holder, B. Benang bedah, dan juga C. Needle. Berikut ini kami akan menyampaikan terkait alat-alat kesehatan tindakan bedah beserta fungsi dan cara penggunaannya. Selamat menyaksikan. Alat yang pertama yaitu gunting jaringan. Gunting jaringan ini berfungsi untuk memotong beberapa bagian-bagian tubuh, misalnya usus, jantung, pembuluh darah, dan lain sebagainya. Nah, gunting bedah ini umumnya digunakan untuk bukaan pertama ketika tubuh dari seseorang pasien hendak dioperasi. Untuk cara penggunaannya gunting bedah ini, yaitu gunting bedah ini terdiri atas dua bentuk. Pertama, berbentuk ujung tumpul dan berbentuk ujung bengkok. Gunting dengan ujung tembok ini digunakan untuk membentuk bidang jaringan atau jaringan yang lembut dan dapat digunakan untuk dipotong secara tajam. Gunting dengan ujung bengkok ini dibuat oleh ahli pada logam datar dengan cermat. Pemotongan dengan gunting ini dilakukan pada kasus lipoma atau kista. Nah, biasanya dilakukan dengan cara menyusuri garis batas lesi dengan gunting. Harus dipastikan karena kalau pemotongan ini dilakukan, jangan melewati batas lesi. Karena apa? Ia bisa menyebabkan kerusakan. Alat yang kedua ada gunting bedah lurus tajam. Fungsi gunting ini ialah digunakan untuk memotong, mengiris, dan mencukur, menggunting jaringan kulit yang lebih dalam. Untuk cara pakainya sendiri atau cara penggunaannya dengan cara masukkan jari kita ke dalam kedua lubang gunting tersebut, kemudian mulailah menggerakkan gunting secara berlawanan. Setelah itu gunting jaringan atau sebagaimana yang akan kita dipotong. Needle holder berfungsi untuk memegang needle saat insersi jahitan dilakukan. Secara keseluruhan antara needle holder dan klem arteri berbentuk sama. Handle dan ujung jepitannya bisa berbentuk lurus ataupun bengkok. Cara penggunaan needle holder ini yaitu digenggam pada jarak 2/3 dari ujung berlubang needle dan berada pada ujung jepitan needle holder. Hal ini akan memudahkan tusukan jaringan pada saat jahitan dilakukan. Selain itu, pemegangan needle pada area dekat dengan angsle needle holder akan menyebabkan needle menekuk. Kemudian belokkan needle sedikit ke arah depan pada jepitan instrumen karena akan disesuaikan dengan arah alami tangan ketika insersi dilakukan dan tangan akan terasa lebih nyaman. Kegagalan dalam membelokkan needle ini juga akan menyebabkan needle menekuk. Pinset agrafe berfungsi untuk menjepit klip pada luka sehingga luka itu tidak terbuka. Cara penggunaannya mengoperasikan pinset menggunakan ibu jari dan 2 atau 3 anak jari dalam satu tangan. Nah, tekanan pegas akan muncul ketika jari-jari tersebut menekan ke area berlawanan. Dengan begitu, pinset mampu menggenggam objek atau jaringan kecil dengan tepat. Gunting iris berfungsi untuk dalam pembedahan ophthalmikus, khususnya iris. Dalam bedah minor, gunting iris digunakan untuk memotong benang. Oleh karena ujungnya yang cukup kecil untuk menyelip saat remove benang dilakukan. Untuk cara penggunaannya dengan memasukkan ibu jari manis ke dalam lubang gunting. Apabila dipegang dengan tangan kanan jari-jarinya tidak dimasukkan lebih jauh dari sendi distal, tetapi jika dipegang dengan tangan kiri maka harus dimasukkan lebih jauh dari sendi distal karena gerakan menekan dilakukan oleh ibu jari. Menggunting paling baik dilakukan dengan bagian ujung gunting sehingga tidak akan melukai struktur jaringan yang ada di sekitarnya. Scalpel handle berfungsi untuk mengirisi kulit dan memotong jaringan dan untuk mengangkat jaringan atau benda asing dari bagian dalam kulit. Alat ini digunakan bersama pegangannya. Untuk cara penggunaannya sama seperti memegang pisau pada umumnya. Mata pisau diarahkan ke bawah pada objek atau dengan posisi mata pisau dimiringkan ke arah objek. Sterilisasi yaitu direndam dalam larutan klorin kurang lebih 10 menit. Pinset anatomi memiliki ujung tumpul yang halus, berfungsi sebagai penjepit untuk membantu proses menjahit luka, menjepit kasa sewaktu perawatan luka, menjepit jaringan tipis atau lunak, dan menjepit otot. Untuk cara penggunaannya, pinset seperti memegang pensil, sehingga dapat mempermudah dalam proses menjepit jaringan yang akan dijepit.
Selanjutnya adalah bak instrumen. Bak instrumen itu berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan alat-alat bedah. Cara penggunaannya, buka penutup bak instrumen, kemudian dimasukkan alat-alat bedah seperti gunting bedah, pisau bedah, dan lain sebagainya. Lalu ada jarum bedah. Jarum bedah ini digunakan untuk menjahit setelah penyayatan. Hampir selalu digunakan jarum tajam untuk semua jaringan kecuali untuk organ yang berlubang seperti pembuluh darah, usus. Nah, itu dipakai jarum bulat atau jarum taper. Berikut itu contohnya gambar dari jarum bedah. Selanjutnya ada benang bedah atau catgut chronic. Nah, fungsinya yaitu untuk penggunaan pada operasi umum, terutama untuk luka atau robekan jaringan lunak bagian dalam, juga cocok untuk digunakan dalam jaringan lunak dan untuk ligasi, termasuk penggunaan dalam prosedur oftalmik, tapi tidak untuk jaringan kardiovaskular dan neurologis. Nah, itu berikut contoh dari gambar benang bedah ya. Cara penggunaan dari benang bedah adalah, pertama, siapkan nut folder dan catgut chronic, lalu ambil surgical needle atau jarum bedah menggunakan nut folder, lalu posisikan bagian jarum tempat penanaman benang lebih pendek dari bagian yang tajam untuk memudahkan hacking atau menjahit luka. Lalu ambil benang catgut chronic dan nut folder, lalu masukkan benang ke sela ujung nut folder untuk mempermudah masuknya benang, lalu tarik lurus benang dan masukkan pada jarum. Catgut chronic siap digunakan untuk menjahit luka. Klem arteri. Klem arteri itu bermanfaat untuk menghentikan perdarahan pembuluh darah kecil dan menggenggam jaringan lainnya dengan tepat tanpa menimbulkan kerusakan. Cara penggunaan dari klem arteri, nah di mana klem arteri ini kan memiliki ratchet pada handle-nya. Nah, ratchet inilah yang menyebabkan posisi klem arteri dalam keadaan tertutup atau terkunci. Ratchet umumnya memiliki 3 derajat, di mana pada saat penutupan jaringan langsung menggunakan derajat akhir karena akan mengikat secara otomatis dan sulit untuk dilepaskan. Pelepasan klem dilakukan dengan cara pertama harus ditekan ke dalam handle-nya, kemudian dipisahkan handle-nya sambil membuka keduanya. Sebaiknya gunakan ibu jari dan jari manis karena hal ini akan menyebabkan jari telunjuk mendukung instrumen bekerja sehingga dapat memposisikan jepitan dengan tepat. Lalu ada klem closure. Nah, fungsinya yaitu untuk mengklem atau menjepit jaringan tubuh maupun pembuluh darah untuk menghentikan pendarahan dalam operasi serta fungsi lainnya. Klem closure persis seperti klem lurus namun mempunyai ujung capit. Cara penggunaannya, tekan klem pada bagian pangkal atau sama halnya dengan memegang gunting untuk membuka klem tersebut, masukkan ujung pada objek, kemudian tekan kembali pada bagian pangkalnya untuk menutup supaya terkunci saat membuka atau mengunci klem, harus sedikit menekannya dengan kuat. Jarum hacking otot dan kulit. Fungsinya, jarum hacking otot digunakan dalam tindakan penjahitan otot. Jarum otot ini terbuat dari bahan stainless steel dan memiliki ujung tajam atau runcing dan bulat. Fungsi dari jarum hacking kulit digunakan dalam tindakan penjahitan kulit. Alat ini memiliki bentuk dengan ujung jarum yang panjang dan berbentuk segitiga. Cara penggunaan hacking otot dan kulit. Yang pertama, siapkan benang dan jarum hacking otot dan kulit. Yang kedua, memasukkan benang ke jarum lalu disimpul. Yang ketiga, gunakan driver jarum Anda untuk mengambil jarum. Pastikan penjepit jarum terkunci pada tempatnya. Tarik semua benang dan kit jahitan. 4. Gunakan forceps jaringan untuk mengekspos sisi luka. Anda akan memulai jahitan. Ini memungkinkan Anda melihat apa yang sedang Anda kerjakan dan seberapa dalam lukanya. Sejajarkan tepi luka sebanyak yang Anda bisa. 5. Lakukan penjahitan luka setelah selesai, keluarkan jarum, simpul benang, dan gunting sisa benang. Catgut plan. Fungsinya untuk menjahit jaringan lunak seperti subkutan, otot, uterus, dan usus. Cara penggunaannya, siapkan nut folder dan catgut plan. Kedua, ambil surgical needle, jarum bedah menggunakan net folder. Ketiga, posisikan bagian jarum tempat penanganan benang lebih pendek dari bagian yang tajam untuk memudahkan hacking atau menjahit luka. Keempat, ambil benang catgut plan dan masukkan ke jarum. Kelima, pegang benang pada bagian badan net nut folder. Keenam, masukkan benang ke salah ujung nut folder untuk mempermudahkan masuknya benang. Ketujuh, tarik lurus benang dan masukkan pada jarum. Kedelapan, catgut plan siap digunakan untuk menjahit luka. Gunting tali pusar. Fungsinya untuk memotong tali pusat bayi baru lahir. Gunting ini berbentuk gunting yang melengkung yang memudahkan para dokter atau bidan untuk memotong tali pusat bayi baru lahir. Cara penggunaannya, prinsip kerja dari gunting tali pusat sama halnya dengan gunting biasa. Ikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi, kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul mati pada sisi lainnya, atau menggunakan umbilical cord yang lebih praktis hanya dengan menjepit atau mengklem tali pusatnya saja. Lepaskan klem logam penjepit tali pusat dan masukkan ke dalam larutan klorin 0,5%. Half kosher. Fungsinya untuk menjepit atau memegang jaringan keras seperti fascia dan jaringan lunak seperti peritoneum. Cara penggunaannya, pegang setengah kosher atau Kelly memakai tangan yang lain dan memasukkan ke dalam vagina dengan perlindungan 2 jari tangan kanan yang mengenakan sarung tangan hingga menyentuh selaput ketuban dengan hati-hati. Setelah kedua jari berada dalam kanalis cervicalis, maka posisi jari diubah sedemikian rupa sehingga telapak tangan menghadap ke arah atas. Saat kekuatan his sedang berkurang, tangan kiri kemudian memasukkan pengait usus ke dalam jalan lahir dengan tuntutan kedua jari yang telah ada di dalam. Tangan yang di luar kemudian memanipulasi pengait khusus tersebut untuk dapat menusuk dan merobek selaput ketuban 1-2 cm
hingga pecah dengan menggunakan stent kosher pada bagian ujung yang bergigi tajam. Steril dimasukkan ke kanalis cervicalis dengan perlindungan jari tangan. Biarkan cairan ketuban membasahi jari tangan yang digunakan untuk pemeriksaan. Tarik keluar dengan tangan kiri setengah kosher atau keli dan rendam ke dalam larutan klorin 0,5%. Pastikan bahwa kepala janin telah turun dan tidak ada bagian-bagian kecil yang menyertai. Selanjutnya ada jarum jahit. Jarum jahit ini berfungsi untuk menjahit luka dan menjahit organ rusak lainnya. Untuk menjahit kulit, digunakan yang berpenampang segitiga agar lebih mudah mengiris kulit, yaitu scarp nail. Sedangkan untuk menjahit otot dipakai yang berpenampang bulat atau round nail. Cara penggunaan jarum jahit ini itu dengan memasukkan benang jahit pada mata jarum, setelah itu memasukkan jarum secara tegak lurus pada permukaan kulit. Lalu jarum dimasukkan hingga ke dalam jaringan epidermis kulit. Kemudian kita dapat mengarahkan jarum ke arah pinggir luka yang lain dan diarahkan ke atas hingga jarum dapat keluar. Selanjutnya ada pinset kirurgis. Pinset ini berfungsi untuk menjepit jaringan pada waktu diseksi dan penjahitan luka dan memberi tanda pada kulit sebelum memulai insisi. Cara penggunaannya itu, pinset kirurgis digunakan dengan ibu jari dan juga 2-3 anak jari lainnya dalam satu tangan. Setelah pinset kirurgi berhasil dipegang, lalu tekan ke arah berlawanan dengan ibu jari serta jari lainnya. Dengan demikian, maka pinset kirurgis dapat digunakan untuk menggenggam objek dan jaringan tubuh yang kecil dengan cepat dan mudah. Gunting perban berfungsi untuk menggunting perban, balutan, dan plester. Cara penggunaannya itu sama seperti penggunaan gunting pada umumnya. Namun pada penggunaan gunting perban, ujung gunting yang lebih panjang dan runcing atau tajam diposisikan di bawah dan ujung yang tumpul diposisikan di atas. Yang terakhir adalah latex surgical glove. Berfungsi untuk melindungi tangan Anda dari kotoran, risiko kontaminasi, penyebaran kuman, bakteri, atau virus, dan penularan penyakit. Cara penggunaannya itu, pertama pilihlah sarung tangan dengan ukuran yang pas. Kedua, periksa sarung tangan sebelum digunakan. Ketiga, cuci bersih tangan Anda. Keempat, kenakan dengan cara yang benar. Kelima, melepas sarung tangan dengan benar. Keenam, buang sarung tangan setelah dipakai. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai alat kesehatan bedah dari kelompok 4 kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.